Saya melengkapi data saja dari catatan Bapak Menko bahwa penegasan Bapak Presiden tadi antara lain utamanya adalah bahwa bagi kepentingan masyarakat perhutanan sosial tidak cukup hanya dengan diberikan oleh surat keputusan untuk akses masuk dalam kawasan hutan. Yang lebih penting lagi adalah pendampingan sampai masyarakat punya kemampuan manajemen dari SK yang dimilikinya. Oleh karena itu, seperti Pak Menko tadi katakan bahwa aspek bisnis itu menjadi sangat penting. Misalnya bukan hanya agroforestry tetapi juga ekowisata, bioenergi, hasil hutan bukan kayu, industri kayu rakyat, dan lain-lain. Oleh karena itu saya kira tadi Pak Menko sudah menegaskan soal integrasinya. Beberapa contoh tadi juga Pak Menko sudah jelaskan. Saya ingin mengupdate aja kawan-kawan bahwa per tanggal 19 Oktober luas area perhutanan sosial itu sudah mencapai 4,4 juta hektar. Nah, dari saya sebetulnya dengan posisi demikian arahan Bapak Presiden dan tadi catatan Pak Menko, maka sebetulnya yang paling penting dilihat soal hutan sosial ini dari hulu sampai ke hilir. Oleh karena itu tadi saya melaporkan kepada Bapak Presiden kiranya Menteri Koperasi UKM selain dan nanti bersama-sama Menteri Desa nanti dikoordinir oleh Bapak Menko itu akan memberikan dukungan konsolidasi untuk manajemen usaha rakyat yang kira-kira sistematis dan sekelas korporat lah begitu. Jadi itu kelihatannya Pak Menko, saya berterima kasih bahwa program perhutanan sosial ini diangkat di undang-undang, kemudian dipertegas lagi oleh Bapak Presiden di Kabinet, diperhatikan lagi oleh Pak Menko diimplementasikan. Saya berterima kasih juga kolaborasi yang sangat baik dari Bappenas, Keuangan, BUMN, Mendagri, Menko UKM, Menteri KKP, Menteri PDT, dan Menteri Pertanian. Tadi Pak Menko mengatakan soal mangrove, memang faktanya dengan padat karya mangrove yang kemarin kelihatan sekali di lapangan denyut masyarakatnya sangat nyata, grassroots-nya main kuat. Jadi ada kita mungkin bisa mengatakan bahwa sudah ada tanda-tanda bahwa masyarakat ini akan mencapai sesuatu, dan oleh karena itu tadi secara konkret ditegaskan oleh Bapak Presiden dan akan ditindaklanjuti dikoordinir Pak Menko untuk langkah-langkah konkret. Saya ingin dari yang terakhir bahwa apakah Undang-Undang CK ini 11/2020 tidak akan menimbulkan eksplorasi. Di dalam rancangan peraturan pemerintahnya, walaupun sih sebetulnya di undang-undangnya di pasal-pasalnya juga udah nyangkut ya, udah ada cantolannya bahwa prinsip kehati-hatian di dalam lingkungan itu ada sebetulnya, karena prinsip-prinsip dari undang-undang lingkungan yang ada itu tidak diganggu, yang dibetulin adalah prosedurnya. Lalu secara praktek bagaimana? Secara praktek untuk tidak menimbulkan overeksploitasi ataupun kerawanan lingkungan, itu beberapa instrumennya itu masuk sebetulnya sebagai instrumen kontrol. Pertama, kalau ada program, ada instrumen kajian lingkungan hidup strategis. Jadi dilihat dulu nih, ini secara aspek lingkungannya bagaimana, strateginya bagaimana, kebijakannya bagaimana, rencananya apa, programnya bagaimana, koherensinya dengan lingkungan lalu seperti apa. Itu namanya instrumen KLHS. Ada lagi, dan kita akan terapkan teknisnya nanti di PP, yaitu batasan ataupun instrumen kontrol daya dukung daya tampung.
Jadi setiap ekosistem, setiap landscape itu punya daya dukung, daya tampung, dan itu ada cara untuk mengukurnya. Ini juga instrumen untuk kontrolnya. Dan kalau kita lihat pendekatan dari konsep perizinan berusaha kan adalah terutama di standar. Maka penerapan norma, standar, pedoman, dan kriteria itu juga kita pakai sebagai instrumen. Dan yang terakhir tentu law enforcement. Sebagai Menteri Lingkungan, kami di Kementerian Lingkungan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendevelop kelembagaan untuk pengawasan dan pembinaan pengawasan yang berlapis. Jadi mulai dari pengawasan Direktorat Jenderal, kemudian pengawasan oleh badan standar dan instrumen, dan lalu kalau masih kacau juga kita ke Gakum begitu. Jadi sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana pelaksanaannya secara teknis gitu. Kemudian soal 12,7 juta hektar dan bagaimana strategi pencapaiannya dengan sisa. Jadi gini, kawan-kawan, 12,7 juta itu jangan lupa itu target ideal loh ya. Karena itu kan memang keluar pertama kali itu hutan sosial adalah corrective action dari nawacita Bapak Presiden Jokowi JK pada saat itu. Kita sudah hitung, kira-kira areal izin itu ada 36-37 juta. Pada tahun 2014 itu tahu nggak teman-teman? 4% aja yang untuk rakyat per 2014 sampai 2015 awal. Sisanya tuh 96% tuh swasta gitu. Nah, kalau 12,7 juta ini full jadi ideal, maka sebetulnya rakyat dapat 30% lebih. Swastanya nggak boleh dibunuh juga. Dia kan pertumbuhan ekonomi kita juga perlu begitu. Jadi paling tidak menjadi balance gitu, ada keberpihakan kepada masyarakat, kepada rakyat. Itu bisa 30% lebih, jadi 30-70 lah gitulah kira-kira ya. Pengaturannya kurang lebih seperti itu. Nah, dari 12,7 juta hektar yang ditargetkan ideal itu kan kita mesti bikin langkah jadi dalam 5 tahunannya. Memang per 5 tahun itu 4 juta. Tapi kalau kita lihat progres 2018-2019 bisa 1,8 juta per hektar, saya minta ke Pak Dirjen harusnya bisa cepet gitu. Tapi kan sebetulnya yang paling penting target idealnya apa, target realistiknya bagaimana, kemudian yang paling penting tadi yang Pak Menko bilang, arahan Bapak Presiden, contoh lapangannya kayak apa sih? Konkretnya gimana sih? Nanti direplikasinya seperti apa gitu. Kan sekarang ini sudah ada 4,4 juta dan nanti per Desember bisa tambah 200-an lagi kira-kira bisa 4,6 dan sudah ada 7.100-an kelompok SK ya, kelompok 870.000 lebih kepala keluarga. Itu sebetulnya kelompoknya itu juga sudah mulai ada yang bisa jadi usaha yang udah jadi gitu, tapi masih sedikit, hanya 8% kira-kira dari 7.000-an itu. Tapi ada yang udah ekspor madu, ekspor aren, ekspor kayu putih, apalagi bahasa kayu manis, itu beda-beda. Ada misalnya yang kayu putih itu yang minta Singapura, kayu manis yang minta Eropa, kemudian gaharu yang minta Timur Tengah gitu. Itu udah ada. Tapi kan kalau cuma segitu aja kan nggak ngepek gitu ya, nggak ngangkat. Oleh karena itu Bapak Presiden mintanya coba lihat bagaimana persisnya seperti apa. Mungkin kalau istilahnya administrasi kayak saya ya, NSPK-nya kayak gimana sih gitu supaya betul-betul luas gitu kira-kira kawan-kawan. Terima kasih ya.